Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu sehat semua ya di rumah. Oke ya. Kembali lagi bersama saya Ibu Ninda Julia Stuti, guru PKK di SMK Jaya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang perencanaan produksi massal masih dalam ruang lingkup bab produksi massal. Yuk kita mulai. Ya, perencanaan produksi massal. Perencanaan sebuah produk merupakan sebuah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti produk tersebut sampai ke pasar untuk diperkenalkan. Termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Jadi, perencanaan adalah sebuah proses menciptakan ide produk ya, menciptakan ide produk dan menindaklanjuti produk tersebut sampai ke pasar untuk diperkenalkan, untuk dijual kepada masyarakat ya. Ide produk ini termasuk ke dalam ekstensi produk atau perbaikan ya. Ekstensi itu memperbaiki produk agar lebih baik lagi atau agar lebih berkualitas lagi. Ya, cara penyaluran, distribusi ini menyalurkan barang, cara penyaluran. Ada perubahan harga. Perubahan harga mungkin bisa dimurahkan atau beli satu mendapatkan satu ya, buy one get one atau terserah, dan caranya promosi ya. Oke, kita lanjut ya. Dimensi spesifikasi usaha pengembangan produk ya. Bagaimana sih caranya untuk mengembangkan produk ya. Dilihat ada dari 5 dimensi. Kita harus mengetahui satu, kualitas produk. Kualitas produk ini dapat memuaskan pelanggan dan menentukan harga produk. Jadi kan tadi perencanaan itu menciptakan ide ya, ide produk. Jadi kita menciptakan ide produk harus melihat kualitas produk agar bisa memuaskan pelanggan. Nah, yang kedua, biaya produk merupakan modal per unit untuk menentukan laba. Ya, biaya produk itu adalah jumlah dari semua biaya yang dibutuhkan dalam proses produk dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau menghasilkan produk atau barang ya. Biasanya biaya produk itu meliputi biaya bahan baku, umpama seperti kalian ingin membuat roti. Apa sih yang dibutuhkan? Tepung, terigu, gula, susu gitu kan. Berapa sih harga tepung, terigu, gula, susu? Nah, itu dijumlahin sehingga kita bisa menentukan harga jual produk itu per unit berapa sih untuk mencari laba. Misalnya biaya produknya habis 100.000. 100.000 menghasilkan 20 barang umpama ya, 20 produk. Kalian jual jadi harganya berapa sih biar balik modalnya 100.000 gitu loh. Terus biar dapat untungnya berapa? Berarti kalian jual bisa lah satu produknya itu bisa sampai 8.000 kan, 8 kali 2 berapa? 16 kan. Kalau misalnya modal 100.000 kalian jual 8.000 itu kalian untung nggak? Untung ya. Jadi biaya produk itu merupakan modal per unit ya. Jadi biayanya itu, untuk mengetahui labanya kita harus mengetahui biayanya dulu, modalnya dulu, baru kita mengetahui profitnya atau untungnya ya. Waktu pengembangan produk, adanya inovasi terbaru. Hal ini menunjukkan daya tangkap perusahaan terhadap perubahan teknologi. Nah, di sini waktu perencanaannya harus melihat situasi teknologi dan perkembangan zaman now gitu kan. Handphone meluncurkan sebuah handphone baru tapi masih 3G, gimana kira-kira respon masyarakatnya? Ya masih 3G gitu kan. Sekarang kan udah 4G. Nah, itu berarti perusahaan itu bodoh tuh nggak melihat situasi kondisi zaman now ya. Apalagi sekarang sedang new normal gitu kan. Pasti banyak tuh yang pengusaha menjual hand sanitizer, masker. Nah, itu merupakan pengembangan produk waktunya ya, waktu yang tepat untuk menjual itu pada saat seperti ini apa sih gitu ya. Biaya pengembangan merupakan hal yang penting dalam menghasilkan profit, sama ya seperti biaya produk. Kapabilitas itu kemampuan perusahaan mengembangkan produk. Kemampuan perusahaan mengembangkan produk yang lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Itu seperti apa sih gitu ya.
Kita lanjut. Hubungan antara perencanaan dan kontrol produksi ya. Beberapa permasalahan dalam perencanaan itu adanya fasilitas produksi apa saja yang diperlukan. B. Cara membagi alat-alat produksi tersebut agar dapat digunakan dalam proses produksi. C. Cara agar alat-alat produksi tersebut dapat digunakan untuk membuat produk. Ya, nah itu permasalahannya ya. Maka kalau setiap ada masalah, otomatis adanya pengendalian ya, pengendalian atau kontrol produksi ya. Kontrol produksi ini tujuannya adalah untuk mengawasi agar produk bisa berjalan sesuai rencana, walaupun ada sebagian yang tidak ada, umpama mesin A-nya rusak, bagaimana sih biar berjalan gitu loh ya. Oke, kita lanjut. Fungsi kontrol produksi ada 3, menjaga agar proses produksi bisa berjalan dengan sesuai rencana, mengamati kemajuan produksi dan mencatat kekurangannya. 3. Menganalisis data yang dicatat dan menghitung kesalahannya. Fase dalam perencanaan produk. A. Mengidentifikasikan peluang ya. Peluang produk diperoleh melalui peluang itu kesempatan ya, kesempatan emas, kesempatan yang bagus untuk membuka usaha gitu kan. Bagaimana sih gitu kan caranya? Itu 1 mengidentifikasi peluangnya. 1 produk baru, 2 turunan produk baru, 3 perbaikan produk yang sudah ada, 4 produk yang pada dasarnya baru ya. Peluang itu, kesempatan itu bisa kita dapatkan dari produk baru yang kita miliki atau turunan produk baru. Turunan produk baru ini misalnya Honda Beat namanya Beat, produknya Beat, tapi dia memiliki jenis-jenis Beat. Ada Beat A, ada Beat C, ada Beat B, ada Beat C ya. Kalian lebih paham itulah daripada ibu ya. Maksudnya seperti itu. Tapi sama-sama Beat, tapi namanya beda gitu loh ya. 3. Perbaikan produk yang sudah ada. 4. Produk yang pada dasarnya baru. Identifikasi peluang ya. 1. Identifikasi, bagaimana sih cara mencari peluangnya gitu kan. Ciri-cirinya bagaimana? 1. Dengan adanya keluhan pelanggan. Oh, ini kalau pakai motor ini bensinnya boros nih. Kalau pakai motor ini ngegas mulu nih, capek bikin tangan kram gitu kan. Nah, itu adanya keluhan pelanggan. 2. Analisis keunggulan dan kelemahan produk pesaing. Oh, Yamaha boros, Honda irit gitu kan. Bisa dibilang seperti itu kan, karena itu analisis dari masyarakat. Maka tugasnya perusahaan adalah memperbaiki produknya agar bisa menyaingi produk lawan. Seperti itu. 3. Usulan pelanggan. 4. Gaya hidup, demografi, dan teknologi. Oke, kita lanjut ya. B. Mengevaluasi dan memprioritaskan proyek ya, yaitu sebagai berikut. Strategi bersaing, segmentasi pasar, perkembangan teknologi, perencanaan platform, dan evaluasi produk baru. Ya. Keuntungan dan kerugian produksi massal ya. Keuntungan dari produksi massal adalah akurasi otomatisasi tinggi. Ya, diantaranya banyak barang-barang standar yang diproduksi. Barang-barang diproduksi bukan barang yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan otomatisasi tinggi, maksudnya kualitasnya bagus ya, karena kan menggunakan mesin ya. Kurangnya biaya tenaga kerja. Salah satu keuntungan bagi perusahaan dengan memproduksi produk massal adalah dapat membuat biaya tenaga kerja lebih sedikit karena banyak menggunakan mesin ya. Tingkat produksi cepat ya jelas, karena pakai mesin pasti cepat ya dibandingkan manual pakai tenaga manusia. 4. Sedikitnya pengeluaran per unit. Ya jelas, karena memakai mesin. Seperti itulah ya. Karena produksi massal itu produksi secara besar-besaran dengan menggunakan teknologi atau mesin yang canggih. Kerugiannya sumber daya yang terbuang ya. Jadi nggak selamanya mesin itu bisa berjalan dengan bagus gitu kan. Setahun 2 tahun dia bagus, tapi 3 ke 4 ke 5 tahunnya pasti akan mengalami penurunan yang namanya mesin ya. Turun mesin jatuhnya ya, otomatis harus diganti ya. Nah, itu
kadang mengalami kerusakan. Nah, akhirnya membutuhkan teknisi, ya kan? Ya, itu kerugiannya. Tidak ada jaminan. Yang nggak ada jaminan, produksi massal itu laris di pasaran, ya, belum ada jaminannya. Ya, lebih banyak biaya untuk bahan, ya. Yang keempat, kurangnya beragam, ya. Salah satu dari produksi massal adalah kesamaan dari produksi yang dihasilkan. Hal ini tentunya akan membuat konsumen merasa jenuh atau bosan terhadap produk yang sama. Oke. Dah, sekian dari Ibu penjelasan hari ini, semoga bermanfaat ya. Jika ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, bisa langsung bisa langsung menulis komentar di kolom materi Ibu ya. Oke, sekian dan terima kasih anak-anakku. Semoga hari ini selalu berkah untuk kalian. Thank you.